Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan berjumpa lagi dalam pelajaran coding ya. Insya Allah 2 jam pelajaran ke depan kita akan belajar mengenai nanti ada bahasan tentang topik hari ini ya. Nah, untuk pertama Ibu absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oh, Rapasya. Kenapa Rapasya? Sakit. Oh, sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Oh, cuma Rapasya saja yang tidak hadir? Kalau tidak hadir Rapasya karena sakit, kita doakan secara bersama-sama semoga Rapasya lekas sembuh ya, bisa kumpul lagi dan belajar lagi bersama-sama kita di kelas 5 ya. Nah, hari ini ya tadi Ibu akan memberikan pelajaran mengenai coding. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, siapa yang tahu tidak kenapa HP bisa mengenali wajah kita? Kenapa ya? Tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak. Masa tidak tahu? Yang tahu tidak? Tidak. Oh tidak. Terus pernah dengar nggak nama Siri atau Google Assistant? Pernah dengar? Ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau disebut dengan KA, kecerdasan artifisial ya. Kita akan tahu bagaimana kecerdasan artifisial itu membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memutar video ya, memutar video. Nanti langkah-langkah pembelajarannya adalah memutar video. Perhatikan oleh kalian bagaimana informasi yang diberikan oleh video tersebut ya. Nanti ada pelajarannya di situ tentunya yang harus kita ambil ya. Nih, perhatikan. Oke Google, bacakan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali dengan saya Zara di channel Belajar Gadget. Belajar dulu, belajar gadget. Pada video kali ini gue bakal membahas tentang 5 fitur terbaru yang ada pada Google Assistant yang mungkin kalian belum tahu. Fitur-fitur yang akan gue jelasin ini lumayan unik dan berguna buat kalian. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada fitur yang pertama. Fitur yang pertama yaitu fitur membacakan dan membalas pesan WhatsApp. Fitur ini bakalan berguna banget buat kalian yang lagi malas megang HP atau lagi sangat sibuk bekerja di depan laptop atau komputer. Dengan fitur ini, Google Assistant bakalan bacain WhatsApp kalian. Oke Google, bacakan WhatsApp. WhatsApp yang dibacakan juga lumayan pintar dengan menyebutkan nama pengirim dan isi pesannya sekalian. 5 pesan terbaru berasal dari jual beli akun YouTube, jual beli channel YouTube, Irfan Step, dan 4 lainnya. Bahasa yang dibacakan juga lumayan jelas meskipun menggunakan bahasa daerah. Kalian bahkan juga bisa membalas langsung via Google Assistant ini. Jadi yang perlu repot-repot lagi megang HP saat kalian lagi sibuk bekerja. Oke Google, bacakan WhatsApp. Fitur yang kedua yaitu fitur membacakan artikel. Pernah nggak sih kalian lagi pengen cari informasi, tapi pas ketemu artikelnya, kalian malas banget buat baca karena artikelnya kepanjangan? Nah, dengan fitur yang satu ini, bakalan membantu kalian banget. Kalian tinggal minta Google Assistant buat membacain buat kalian. Dan juga, kalian bisa mengundurkan untuk mengulang bacaannya. Jadi lebih mirip seperti memutar musik.
Listener juga bisa atur kecepatan intonasinya dan bisa nge-skip atau previous ke beberapa detik selanjutnya atau sebelumnya. Intonasi pembacaannya juga lumayan rendah karena Google Assistant ini juga bakal membaca tanda baca yang ada di artikel, seperti bagian yang dikutip bakal lebih ditegaskan bacanya. Oke Google, bacakan artikel. 2021. Dalam artikel kali ini, Infospek akan kembali membahas deretan aplikasi Android terbaik keren dan unik September tahun 2021. Seperti biasa, aplikasi yang kita bahas memiliki kebutuhan dan tema yang berbeda-beda. Mari kita lanjut ke. Nah, untuk Nah, itu adalah berbagai macam fitur atau yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial, ya, atau disebut dengan KA. Nah, sekarang kita akan mengenal manfaat kecerdasan artifisial, kemudian mengenal teknologi digital dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian kecerdasan artifisial, bagaimana kecerdasan artifisial membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya, apa itu kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA, ya? Bukan kereta api, tapi KA itu sekarang mah singkatan dari kecerdasan artifisial. Dulu mah singkatannya AI, ya, tapi sekarang mah diganti diubah menjadi KA. Nah, kecerdasan artifisial atau KA adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Ya, digunakan pada alat elektronik untuk membantu pekerjaan kita. Contohnya HP tadi yang bisa bicara, kemudian robot yang bisa menyala sendiri. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa ya? Yang terbaru? Ya, Bu, apa? Motor? Apa motornya? Motor apa mobil? Sekarang mobil, betul, mobil yang tidak ada supirnya, ya. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompok, ya, kelompok 4 orang, ya, 4 orang atau boleh 5 orang. Setiap kelompoknya menganalisis terlebih dahulu, menganalisis gambar-gambar yang sudah ada. Ibu nanti dibagikan, ya, atau bisa dilihat nanti di PowerPoint di depan, ya. Nah, nanti juga ada Ibu dibagikan, ya, apa saja itunya, apa teh gambar-gambarnya, ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti menganalisis gambar apa itu nomor 1 dan nomor 2, ya. Kelompok 2 nanti menganalisis dan sebutkan manfaatnya, ya. Sebutkan manfaat dari gambar tersebut, nomor 3 dan nomor 4. Kelompok 3 berarti gambar nomor selanjutnya, nomor 5 dan nomor 6. Terus kelompok 4 adalah ya nomor 7 dan 8. Terakhir kelompok 5. Kelompok 5 itu adalah nanti melihat, menganalisis gambar apakah itu, kemudian tuliskan juga manfaatnya. Kalau sudah dianalisis, nanti apa manfaatnya, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya, nanti dipresentasikan
Ya, nomor 6. Kelompok 4. Nah, ya, dia cluenya setiap gambar. Kelompok 4 masih udah ketahuan? Nah, ini yang nomor kelompok 5. Ya, ini ya. Nanti Ibu bagikan. Tadi apa tadi? Ya, lalu ya. Ya, so, tulis di situ apa manfaatnya. Kelompok ini sudah tahu apa tadi? Apa tadi? Ya, betul. Terus kelompok ini sudah tahu apa tadi? Iya. Apa? Sama-sama? Iya. Ini terus satu lagi. Ini TV. Oh, coba ya. So, terserah. Apa manfaatnya seperti di situ? So, diskusikan dengan temannya. Tulis dulu satu apa. Oh, manfaatnya apa? Gambar nomor 1 apa? Gambar nomor 2 apa? Nanti manfaatnya sudah. Berarti ini nanti bagaimana itu? Ya, betul. Udah ini? Benar. Sudah? Mana yang sudah siap mempresentasikan? Silakan. Mau kelompok 3 dulu boleh. Yang mana ke depan? Siapa yang bawa pegangan? Ayo. Ayo. Nggak apa-apa, ayo. Kita belajar presentasi lagi. Ayo. Yang temannya perhatikan ini kelompok 3. So, mana dulu? Saya dari kelompok 3. So, belajar. Obat pembersih. Manfaatnya untuk membersihkan debu-debu lantai dan remahan makanan.
2. Jam tangan untuk melihat waktu saat kita berada di luar rumah. Setuju tidak? Setuju. Masa setuju semua? Nomor gambar yang satu di kelompok 3 itu adalah ini apa? Atau nomor bintang. Betul tugasnya untuk itu? Betul. Kemudian yang nomor 2. Ini apa? Jam tangan saja. Smartwatch. Jadi apa smartwatch? Jam tangan. Jam tangan pintar. Masya Allah. Apa bedanya ya? Apa bedanya sekarang dengan jam tangan biasa? Tadi menunjukkan apa? Menunjukkan Waktu saat kita berada di luar rumah. setuju tidak? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk yang kelompok yang mana yang ya, silakan kelompok mana lagi yang mau menampilkan? Ayo, yang baru-baru ayo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Yang pertama, gambar apa? 1. Gambar online shop. Manfaatnya, kita bisa membeli barang lewat online. Dan jika belanja di online juga harganya bisa lebih murah dan fleksibel. Gambar 2. Google Maps. Manfaatnya agar tidak tersesat. Semisalnya kita ada acara, tapi kita tidak tahu jalan, kita bisa meminta bantuan di Google Maps. Ada yang setuju tidak? Setuju. Silakan kasih tepuk tangan untuk reward untuk kelompok 4. Dikasih makan, dikasih W, kasih O, kasih W. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang belum? Yang mau menampilkan? Sok. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat BC adalah menonton dan mendengarkan berita saya bisa tahu pendidikan lain dari seperti belajar atau terbang. 2. Menurut saya manfaat HP adalah untuk berbelanja online dan mengabadikan momen hiburan. Betul tidak ini yang nomor 1? Jawabannya? TV? Android. Ya. Silakan untuk kelompok 1. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke.
saja yang kita butuhkan dan bisa mencari apa kebutuhan kita. 2. Gambar stiker lagu untuk yang inginkan. Ya, betul. Ya, boleh silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya kali ini. Kemudian apa dulu ke kelompok 5? Jadi bisa dikatakan inilah yang tadi disebutkan dipresentasikan satu persatu oleh kalian. Yang pertama ada smartphone atau HP pintar, di mana di dalamnya ada asisten suara atau Google Assistant yang tadi sudah ditanyakan minggu sebelumnya di dalam pertanyaan pematik, di mana ini fungsinya adalah untuk membantu atau mencari info, mengatur jadwal dan menerjemahkan bahasa, ya. Karena kalau kita misalnya ada bahasa Inggris yang tidak kita mengerti, kita mencarinya adalah di handphone. Betul tidak? Betul. Yang kedua betul ya, yang kedua adalah smart TV. Biasanya digunakan ketika ada rekomendasi film berdasarkan kebiasaan kita menonton. Kalau misalnya kebiasaan kita menonton tentang animasi, otomatis nanti di TV Android-nya memberikan rekomendasi di mana kebanyakan adalah untuk menonton animasi. Atau misalnya yang pagi-pagi suka mendengarkan zikir pagi. Nah, itu biasanya langsung di TV itu langsung muncul apa saja yang biasanya kita tonton, ya, direkomendasikan. Kemudian di kelompok 2 tadi ada betul ya mobil pintar, di mana ini untuk mengontrol lampu, musik dan perangkat rumah lainnya dengan suara, ya. Kemudian yang keempat adalah kamera atau CCTV pintar, mengontrol lampu, musik dan perangkat rumah lainnya dengan suara, ya. Nah, ada fungsinya. Yang pertama ada mobil pintar, menghindari kecelakaan dan membantu parkir otomatis. Kemudian ada tadi kamera CCTV. Kamera CCTV adalah mendeteksi gerakan yang dicurigai. Betul tadi kata temannya, ketika mau ada maling, ya, biasanya sudah suka terpantau karena gerakan-gerakan yang mencurigai langsung biasanya kelihatan oleh CCTV. Ya. Kemudian yang kelima ada robot vacuum cleaner, ya. Tadi penyedot debu secara otomatis, ya, betul, membersihkan rumah secara otomatis tanpa dikendalikan manusia. Kalau biasanya sasapu kita ngepel, tapi sekarang ada yang membantu, ya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama orang-orang yang sibuk, mereka sudah menggunakan tadi robot pembersih lantai, ya. Kemudian ada smartwatch tadi, ya. Smartwatch itu untuk apa? Melihat atau mendeteksi untuk detak jantung kita. Terus langkah, kalau kita jalan-jalan pagi-pagi biasanya langkahnya terhitung dari smartwatch, jadi nanti ketahuan dari smartwatch ada berapa ribu langkah misalnya, gitu ya. Terus yang ketujuh ada aplikasi belanja online, ya, di mana menampilkan produk-produk yang sesuai dengan minat kita tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4, ya. Terus ada aplikasi yang ke-8 itu untuk Google Maps, ya, betul, sesuai dengan kelompok 4, ya. Terus nomor 9 adalah chatbot di website. Ini betul tadi menjawab semua pertanyaan yang kita tanyakan, bahkan itu sampai 24 jam. Kita mau tidur, dia nggak tidur. Apapun kita bisa bangun di tengah malam, ada yang ditanyakan nih, buka aja aplikasi itu, pasti menjawab, ya. Teman kita mah kalau mau bertanya jam 12 malam dijawab enggak
di setiap hari Sabtu ya. Sabtu itu kan ada pelajaran kokurikuler di mana untuk mempresentasikan apa saja yang ditugaskan ketika pelajaran coding ini. Nah, tugasnya apa? Membuat poster. Posternya adalah di mana membuat benda-benda ya, benda-benda yang bermuatan kecerdasan artifisial.